Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Korban pengeroyokan di Tarakan berdemonstrasi di depan kantor polisi. Sebanyak 110 lansia di Kutai Barat menerima bantuan dari Dinas Sosial Provinsi dengan nominal Rp1 juta per orang. Busung Sanggalau di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau diminati pelancong karena memiliki pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Dua jaringan pengedar daun ganja kering antar provinsi ini digelandang ke markas Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Samarinda. Keduanya ditangkap dengan barang bukti daun ganja kering dengan berat lebih dari 4 kg. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman seumur hidup. Pengendara sepeda motor yang sempat protes ini akhirnya tidak bisa berkutik setelah dipastikan sepeda motornya menggunakan knalpot racing. Razia knalpot bising ini digelar dengan tujuan untuk menjaga Kamtibmas, terutama jelang pergantian tahun. Pada razia kali ini sebanyak 30 sepeda motor yang menggunakan knalpot bising yang terjaring razia. Seorang buruh lepas ditemukan tidak bernyawa di kantor bekas gudang Bulog, Jalan Slamet Riyadi, Karangasem Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda. Jasadnya ditemukan tergeletak di depan kamar mandi. Untuk memastikan sebab kematiannya, jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Posko pengamanan objek wisata yang berlokasi di Pantai Manggar, Segarasari, Balikpapan ini disiagakan penuh selama musim libur tahun baru. Total 21 personel Basarnas dengan dibantu instansi lain disiagakan di tempat tersebut. Pihak Basarnas memastikan posko pengamanan ini tersebar di 3 titik yang dilengkapi alutsista dan alat penyelamatan pertama jika terjadi keadaan darurat. Warga Jalan Hasanuddin RT 18 Kelurahan Karanganyar, Pantai Tarakan geger menyusul musibah kebakaran yang menghanguskan rumah warga. Api cepat membesar dan meluas karena sebagian bangunan terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar. Warga menyebut kobaran itu tiba-tiba membesar saat warga baru selesai melaksanakan salat subuh. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir di kawasan Sambutan, Samarinda inilah yang kini jadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Salah satu langkah yang dilakukan oleh BPBD yakni dengan menanami sekitar areal TPA dengan pepohonan agar tidak terjadi longsor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Tarakan mengingatkan masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir agar lebih waspada oleh potensi banjirop. BMKG memastikan potensi banjirop tidak hanya terjadi di pesisir Tarakan, namun juga berpeluang terjadi di wilayah Nunukan dan Bulungan.
Banjirop ini diperkirakan akan berlangsung sepekan mulai dari 31 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025. Bison, Maspa. Sebanyak 110 lansia di Kutai Barat menerima bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Bantuan diberikan secara simbolis pada Rabu sore di Jalan Damai Raya RT 05, Kelurahan Simpang Raya, Barongtongko, Kutai Barat. Nominal yang diberikan per orang sebesar Rp1 juta. Kepala Dinas Sosial Kutai Barat menyebut nominal bantuan yang diberikan per orangnya sebesar Rp1 juta. Jika tahun ini jumlah penerimanya berjumlah 110 orang, pihak Dinas Sosial berharap jumlahnya akan bertambah di tahun berikutnya. Tingginya harapan agar jumlah bantuan bertambah karena penerima bantuan tidak dibatasi oleh kuota, melainkan melalui proses verifikasi dari Dinas Sosial Kutai Barat. Baik, ini program dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini nama programnya Mega Proyek. Jadi diberikan kepada lansia. Lansia ini sebanyak 110. Jadi per satu lansia 1 juta rupiah. Nah, kemudian ke depan ini tidak terbatas hanya ini, kami mengharapkan tetap ada penambahan lagi lansia-lansia yang ada di Kubar ini belum terimpun semua. Masih ada Pak ya? Masih ada. Jadi kita harapkan ke depan, tahun depan mudahan ada berlipat lagi, mereka bisa dibantu oleh pemerintah. Penerima bantuan mengaku senang, mereka bersyukur karena masih diperhatikan oleh pemerintah meskipun sudah tidak dapat beraktivitas seperti semula. Saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan itu, mungkin itu bisa yang dipergunakan kami yang para lansia. Misalnya untuk beli obat, misalnya untuk beli apa yang sesuatu yang bisa dipergunakan, dimanfaatkan dengan uang yang ada. Nah, saya bersyukur buat pemerintah yang sangat memperhatikan para lansia. Karena kan namanya sudah para lansia atau sudah tidak bisa beraktivitas. Yang dapat kami sampaikan teriring permohonan maaf yang sudah dilakukan. Untuk penyaluran bantuan ini akan dikerjakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia, Home Care Anugerah Indah. Bantuan ini disalurkan langsung ke rumah penerima karena beberapa lansia dalam kondisi sakit tidak bisa berjalan dan jarak yang terlalu jauh dari ibu kota kabupaten. Danis melaporkan dari Kutai Barat. Yakin saya menghayal karena itu sejarah.